Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang saleh dan salihah? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pertemuan kita kali ini adalah tentang hambatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat Madinah. Di mana sebelumnya minggu lalu kita telah membahas tentang upaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat Madinah, di mana Rasul berupaya membangun dalam bidang sosial, bidang ekonomi, bidang agama, dan juga bidang politik dan pertahanan. Kali ini baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa hambatan dalam membangun masyarakat Madinah. Tentu usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun dan membina masyarakat di Madinah bukan tanpa hambatan dan rintangan. Tentu upaya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada pasti hambatan dan rintangan, di mana yang menyebabkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berjalan dengan baik, dengan mulus, berjalan dengan lancar, kan? Karena ada beberapa hambatan yang membuat upaya-upaya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lancar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun tidak goyah, tidak serta-merta Rasul kemudian berhenti untuk berupaya membangun masyarakat Madinah, walaupun ada beberapa hambatan-hambatan. Adapun hambatan yang berasal dari dalam, tentunya berupa perlawanan bangsa Yahudi dan pengkhianatan golongan munafik di dalam barisan kaum muslimin. Jadi ini ada beberapa hambatan yang membuat membangun masyarakat Madinah terhambat, ya, tidak lancar. Di mana di situ ada dari kaum kafir Yahudi. Tentu ada beberapa halangan dan rintangan, di mana yang pertama adalah ada serangan kaum kafir Quraisy ke Madinah. Jadi hambatan yang pertama yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dalam membina masyarakat di Madinah adalah penyerangan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam di Madinah. Jadi kaum Quraisy di Mekah dan Madinah menyerang umat Islam di kota Madinah, karena memang kaum kafir Quraisy sangat benci dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah serangan yang pertama dari kaum kafir Quraisy Mekah ke Madinah. Perlawanan yang selanjutnya adalah yaitu perlawanan bangsa Yahudi, di mana awalnya bangsa Yahudi di Madinah menerima kehadiran Islam dengan baik, namun mereka juga mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab-kitab terdahulu agama mereka, yaitu Yahudi. Namun kedengkian yang tertanam dalam hati umat Yahudi mengubah sikap mereka terhadap Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya mereka, bangsa Yahudi, membuat perlawanan kepada kaum umat Islam di Madinah, di mana kaum Yahudi dengki dan iri dengan
diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Lanjutnya bangsa Yahudi juga merasa kecewa dan sakit hati dengan masuk Islamnya para rahib Yahudi, yaitu para pembesar-pembesar Yahudi. Anak-anakku yang saleh dan saleha, kemudian hambatan yang selanjutnya adalah pengkhianatan kaum munafik, di mana hambatan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW saat di Madinah adalah munculnya golongan munafik yang melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Tentu hambatan ini yang paling berat dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka mengaku Islam, kan tetapi mereka ingin berontak. Maka mereka adalah golongan orang-orang yang munafik. Ini yang sulit, karena mereka ada di dalam satu kubu. Yang Rasul susah membedakan mungkin, karena mereka ada dalam satu lingkaran, yaitu dalam ajaran Islam, dalam agama Islam. Mengaku Muslim, kan tetapi mereka munafik. Maka di sini disebutkan pengkhianatan kaum munafik adalah salah satu hambatan yang cukup sulit dihadapi oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Karena mereka setiap hari berkumpul bersama Rasulullah dan kaum muslimin. Di depan Rasulullah SAW dan kaum muslimin mereka menyatakan beriman, namun di luar itu mereka tidak beriman, mereka munafik. Na'udzubillah. Tentu ada beberapa tokoh kaum munafik. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tentu dia adalah salah seorang Arab dari suku Khazraj sebelum Rasulullah SAW dan agama Islam datang ke Madinah. Oleh sebagian suku Khazraj dan suku Aus, Abdullah bin Ubay akan diangkat sebagai pemimpin. Kan tetapi kedatangan Rasulullah SAW membuat rencana itu menjadi batal, karena masyarakat Madinah lebih tunduk kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, akhirnya Abdullah bin Ubay merasa kecewa. Maka mereka melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah SAW. Anak-anak yang saleh dan salihah, itulah materi kita hari ini, penjelasan tentang hambatan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah. Silahkan kalian melanjutkan membacanya, yaitu sampai rangkuman. Setelah kalian membaca, diperhatikan, silahkan mengerjakan halaman 33 sampai halaman 36. Silahkan dikerjakan, difoto, dan hasilnya dikirim ke nomor WA ataupun Classroom. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.